Ada satu realita yang tidak dapat dipungkiri, tetapi justru semakin tidak disukai oleh para pembenci Israel, bahwa semakin Israel dibenci, kenyataannya Israel semakin diberkati. Itulah yang kita hadapi dan lihat, dan itu merupakan sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh menjumpai Anda dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita makin kenal akan isi hati Tuhan, dan kita tidak pernah goyah menghadapi tantangan, bahkan krisis yang sedang terjadi. Bersama dengan Tuhan, kita lihat bahwa pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita akan nyata. Yang percaya coba ketik katakan, pemeliharaan Tuhan nyata bagiku. Hari ini, saudaraku, saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema Israel makin dibenci, makin diberkati. Apa yang dunia tolak, ternyata tetap Tuhan bela. Dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, ada sebuah perjanjian sumpah Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Alkitab berkata, "Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Ada satu fenomena yang sulit dijelaskan hanya dengan logika politik, ekonomi, atau militer. Israel modern adalah negara yang luasnya hanya sekitar 22.000 kilometer. Sebagian besar wilayahnya padang gurun. Jumlah penduduknya sekitar 10 juta jiwa. Dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang berkali-kali ingin menghancurkannya. Namun anehnya, sampai hari ini Israel modern tetap berdiri. Bahkan lebih dari itu, Israel modern semakin dibenci, semakin berkembang, semakin ditekan, semakin maju, semakin diancam, semakin kuat, semakin dibenci, semakin diberkati. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Ternyata karena ada perbedaan besar antara bangsa yang dibangun manusia dengan bangsa yang dipelihara oleh Tuhan. Jika Anda setuju, coba ketik katakan, Tuhan mengasihi Israel. Nah, beberapa alasan yang saya mau kemukakan agar menjadi pembelajaran, refleksi bagi hidup kita, agar kita juga menjadi Israel rohani di dalam Kristus, agar kita juga mengalami berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, apa yang membedakan Israel dengan bangsa-bangsa lain? Yang pertama, kebencian terhadap Israel adalah bukti nubuat Alkitab digenapi. Saya ulangi lagi, kebencian terhadap Israel yang makin meningkat adalah bukti bahwa nubuat Alkitab digenapi. Tuhan sudah menubuatkan jauh sebelum bangsa Israel berkembang seperti hari ini. Tuhan sudah menubuatkan kepada Abraham, Ishak, dan keturunannya, yaitu Israel. Dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, kembali dikatakan, "Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Saudara,
Inilah realita, merupakan kata-kata Tuhan sendiri yang tercatat di Alkitab, bahwa akan ada orang-orang yang memberkati keturunan Abraham, yang akan baik dengan keturunan Abraham, yang akan baik dengan Israel. Tetapi Tuhan juga sudah mengatakan bahwa Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau, Abraham. Jadi Tuhan sudah mengatakan, sudah menubuatkan, bukan hanya ada orang-orang yang akan memberkati keturunan Abraham, yaitu Israel, tetapi juga ada orang-orang yang akan mengutuki, yang akan memusuhi, yang akan membenci keturunan Abraham, yaitu Israel. Jadi memang sudah dinubuatkan sejak awal bahwa kebencian terhadap Israel itu pasti akan terjadi. Karena tidak hanya ada orang-orang memberkati, tapi juga akan ada orang-orang mengutuki, membenci, memusuhi. Jadi bangsa Israel memiliki posisi unik dalam rencana Allah. Lihat sepanjang sejarah apa yang dialami oleh Israel. Pernah diperbudak oleh Mesir, diserang Asyur, ditawan Babel, dijajah Romawi, dibantai dalam Holocaust pada zaman Hitler di Jerman, diserang negara-negara Arab berulang kali, tapi tetap menang. Secara statistik, banyak kerajaan besar yang pernah menghancurkan Israel. Justru mereka sekarang sudah lenyap. Namun Israel yang memang juga pernah lenyap bisa dimunculkan, bisa terbit kembali. 1948 saat Israel modern berdiri. Lihat bahwa secara statistik kerajaan-kerajaan besar yang pernah menghancurkan Israel justru sekarang sudah lenyap, yaitu Mesir kuno sudah hilang, Asyur hilang, Babel hilang, Romawi runtuh, tapi Israel tetap ada. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Tuhan berkata bahwa yang memberkati engkau akan diberkati, tapi yang mengutuki, yang membenci, yang memusuhi Israel akan dikutuk. Tidak heran akhirnya mereka sudah lenyap. Tetapi Israel tetap akan eksis. Mengapa? Bukan karena kita perlu menyembah Israel, tidak. Tetapi karena keselamatan datangnya dari Israel. Bahkan Yesus akan datang kembali seperti dia naik kembali pada waktu naik ke sorga. Dan waktu Yesus naik ke sorga dari atas Bukit Zaitun, kerajaan Israel itu eksis. Nah, kalau Yesus akan datang kembali kedua kalinya, lalu kerajaan Israel tidak eksis, tidak ada, berarti itu tidak menggenapi nubuat Alkitab. Jadi, sebelum Yesus datang kembali, yaitu 1948, negara Israel yang udah lebih dari 2000 tahun sudah berserakan, akhirnya bisa berdiri kembali. Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya kepada Israel. Kalau ada yang mengatakan bahwa perjanjian Tuhan terhadap Israel sudah digantikan kepada gereja, saya percaya gereja mendapat panggilan dan berkat Abraham, perjanjian Tuhan. Tetapi Israel modern tidak pernah berhenti menerima juga perjanjian Tuhan bagi Abraham dan keturunannya. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di perjanjian baru dalam Roma 11 ayat 29. Sebab karunia-karunia dan panggilan Allah terhadap Israel tidak dapat ditarik kembali. Ini renungan yang menohok banyak orang yang membenci Israel. Banyak orang mengira kebencian adalah tanda Tuhan telah meninggalkannya.
Padahal seringkali justru sebaliknya. Terkadang kebencian dunia adalah bukti bahwa ada sesuatu yang berharga yang sedang dijaga Tuhan. Setan tidak menyerang sesuatu yang tidak berbahaya. Kita tidak pernah melempari pohon mangga yang tidak berbuah. Jadi, kalau sampai Israel dimusuhi, dibenci, dikutuki, karena setan tahu ada yang berbahaya di dalam Israel. Karena bangsa-bangsa lain tanpa sadar dipakai iblis untuk mencoba menggagalkan rencana Tuhan. Bahkan kita bisa aplikasikan secara hidup kita hari ini. Saudaraku, bahwa sejak kita percaya Yesus, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, janganlah kamu heran jika kamu dibenci karena aku, karena Yesus. Jadi sebagai orang Kristen, kita juga harus siap kalau Anda dan saya dibenci, nggak disukai, dimusuhi, disalah mengerti, bahkan bisa dikutuki. Tapi percayalah, janji Tuhan bagi Abraham dan keturunannya Israel juga berlaku bagi kita di dalam Kristus. Bahwa siapa yang membenci kita, siapa yang memusuhi kita, siapa yang mengutuki kita, akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Jadi, pastikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Dan sebab kitab Galatia berkata, karena iman percaya pada Kristus, maka kita juga keturunan Abraham secara rohani yang berhak menerima janji berkat Tuhan. Yang setuju coba ketik katakan, makin dibenci, makin diberkati. Ya. Yang kedua, apa yang membedakan Israel dengan bangsa lain? Yang kedua, semakin ditekan, akan semakin bertumbuh. Prinsip ini sudah terlihat sejak Israel masih di Mesir. Semakin ditekan, semakin bertumbuh. Dalam Keluaran 1 ayat 12, tetapi makin ditindas mereka, makin bertambah banyak dan berkembang. Ketika Israel di Mesir, setelah lewat masa daripada Yusuf yang menjadi Perdana Menteri di Mesir, maka Firaun yang berikutnya menindas, memperbudak bangsa Israel. Ingat bagaimana para pria-pria, bayi-bayi pria harus dibunuh, dan Musa lolos. Jadi Alkitab berkata, semakin ditindas, ketika orang Israel makin ditindas, Alkitab sudah menubuatkan makin bertambah banyak dan berkembang. Firaun, Raja Mesir, berpikir tekanan akan menghancurkan Israel. Permusuhan, kebencian akan menghancurkan Israel. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Penindasan menjadi alat pertumbuhan. Ini prinsip kerajaan Allah. Bagi kita sebagai orang Kristen juga, ketika kita ditekan, kita nggak boleh kemudian putus asa, lalu kemudian mundur. Tetapi justru waktu kita ditekan, Tuhan mau agar kita makin berkembang, makin maju, makin luar biasa menghasilkan prestasi bersama Tuhan. Nah, lihat, ini prinsip kerajaan Allah. Bagi orang Kristen, ketika ditekan, dianiaya, itu akan membuat kita makin bangkit. Lihat darah para martir, orang-orang yang mati bagi Yesus. Akhirnya justru menjadi benih bagi gereja bertumbuh. Salib menghasilkan kebangkitan. Penjara menghasilkan surat-surat Paulus. Yang kita lihat di Alkitab, ada 14 kitab. Penganiayaan yang terjadi bagi orang Kristen di abad awal justru membuat Injil tersebar kemana-mana. Nah, analisa logisnya, tekanan sering menghasilkan ketahanan. Tekanan justru membangkitkan inovasi-inovasi baru. Tekanan akan menghasilkan persatuan. Bahkan tekanan
akan membuat kita makin bergantung kepada Tuhan. Hari ini, Israel menjadi salah satu pusat teknologi dunia, bukan karena mereka hidup nyaman, namun karena mereka dimusuhi, diserang, dibenci, maka mereka dipaksa untuk bertahan dan survive. Ancaman yang terus-menerus ditujukan kepada Israel, membentuk mentalitas yang kuat bagi bangsa Israel. Nah, hal yang sama juga, justru ketika Anda dan saya lewati tekanan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pelayanan, kita nggak boleh tambah lemah, kendor, kecewa, putus asa. Belajar dari Israel modern. Makin ditekan, makin berkembang. Ayo yang setuju coba ketik katakan, makin ditekan, makin berkembang. Apa yang dimaksud musuh untuk menghancurkanmu? Seringkali dipakai Tuhan untuk menguatkanmu. Ingat, seringkali apa yang dipakai musuh untuk menghancurkan kita, seringkali dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Percaya bahwa pohon yang tertepa dengan angin yang keras bukan menumbangkannya, tapi justru memperkokoh pohon itu. Akarnya makin kuat, dahan kayunya makin strong, lentur. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Jangan menjadi Kristen yang justru makin mundur saat kita lewati tantangan. Makin maju, makin berkembang, makin menciptakan inovasi-inovasi baru. Tapi juga saat kita dalam kondisi zona nyaman, saat diberkati, saat semuanya baik, ingat, jangan sampai kita kendor dan tinggalkan Tuhan. Yang mau, ayo coba ketik katakan, aku mau berkembang di tengah tekanan. Yang ketiga, mengapa Israel berbeda dari bangsa-bangsa lain? Waktu dimusuhi, dibenci, makin diberkati. Alasan yang ketiga, karena berkat Tuhan tidak bergantung pada opini dunia. Berkat Tuhan tidak bergantung pada opini dunia. Salah satu kesalahan terbesar orang percaya adalah mengukur berkat dari popularitas. No. Jangan salah. Ini kesalahan terbesar banyak orang modern. Oh, kalau makin populer, makin disukai orang, itu akan makin diberkati. Ternyata ini salah. Karena Alkitab menunjukkan sebaliknya. Nuh saat membangun bahtera, ia ditertawakan, diejek, dihina, dimusuhi. Tetapi akhirnya yang selamat dari air bah hanya Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Yusuf dibenci, tetapi lihat akhirnya dia bisa dipakai Tuhan memelihara keluarganya dari kelaparan, bahkan memelihara bangsa-bangsa. Daud dikejar-kejar, mau dibunuh, karena dianggap mengancam kedudukan Raja Saul. Tapi lihat akhirnya, justru Tuhan mengangkat Daud dan memakainya luar biasa. Yeremia ditolak oleh bangsa Israel waktu bernubuat. Tidak ada satu orang pun yang bertobat melalui nubuatan Nehemia pada zamannya. Tapi lihat hasilnya, apa yang dia katakan terjadi atas Israel. Dan hari ini kita banyak diberkati oleh tulisan nubuatan dari kitab Nabi Yeremia. Yesus juga ditolak, dibenci, bahkan disalibkan. Tapi justru melalui kematian Kristus di kayu salib, saya dan saudara ditebus dari dosa dan kita diselamatkan. Mari kita harus punya sebuah analogi yang berbeda. Popularitas bukan ukuran perkenanan Tuhan. Ayo coba ketik katakan, popularitas bukan ukuran perkenanan Tuhan. Saudara, Israel membuktikan hal itu. Banyak resolusi internasional menentang, memusuhi, memojokkan, mendiskriminasi Israel. Banyak media-media mengkritik tajam, menjelek-jelekkan, memfitnah Israel. Banyak kelompok membenci Israel.
namun dalam banyak bidang mereka justru makin berkembang. Mereka justru makin diberkati. Mengapa? Karena berkat Tuhan tidak memerlukan persetujuan mayoritas. Ingat, berkat Tuhan tidak membutuhkan persetujuan mayoritas. Banyak orang yang lebih takut dibenci manusia daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Lebih banyak orang takut tidak favorit, tapi kehilangan Tuhan. Saudara, ini menyedihkan sekali. Yuk, jangan takut dibenci manusia. Kalau kita demi mengejar perkenanan Tuhan, demi melakukan kehendak Tuhan, pada lebih baik ditolak dunia, tetapi diterima Tuhan, daripada diterima dunia, tapi ujung-ujungnya ditolak Tuhan. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Hari ini kalau saudara sudah berbuat baik, engkau jadi orang Kristen, engkau sungguh-sungguh memberitakan Injil, engkau memberitakan kebenaran, tapi engkau dimusuhi, dibenci, tidak favorit, kuatkan hatimu. Karena ketika hidup kita berkenan sama Tuhan, walaupun dibenci, dimusuhi dunia, Tuhan sanggup untuk membela kita, sehingga orang akan melihat makin dibenci, tapi kita makin diberkati. Yang setuju, katakan amin. Yang keempat, kenapa Israel berbeda dengan bangsa lain? Karena Tuhan sering menunjukkan kuasa-Nya melalui yang kecil. Tuhan sering menunjukkan kuasa-Nya melalui yang kecil. Secara militer dan geografis Israel terlihat kecil sekali. Hanya 22.000 kilometer. Kalau di Israel, ya, itu dari ujung ke ujung, naik kendaraan itu paling 2 jam, 3 jam, udah. Jadi nggak terlalu besar. Kalau di Amerika itu luasnya kurang lebih seperti state New Jersey, provinsi negara bagian New Jersey di Amerika. Nggak terlalu besar. Tetapi Alkitab penuh dengan pola yang sama. Yang kecil bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Ayo coba katakan yang kecil bisa dipakai Tuhan. Ya, Daud yang kecil, yang tidak dianggap, bisa mengalahkan Goliat raksasa itu. Gideon dengan 300 tentaranya bisa mengalahkan Midian dengan puluhan ribu tentara. Musa yang hanya datang dengan Harun dan hanya berdua, tapi bisa melawan Firaun dan semua tentaranya. Esther yang hanya minoritas di kerajaan Media Persia bisa menghancurkan rencana jahat dari Haman. Nah, Tuhan sedang menunjukkan bahwa kemenangan berasal darinya. Kemenangan bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, tapi kemenangan berasal dari Tuhan. Kemenangan tidak berasal dari orang lain, tapi berasal dari Tuhan. Sakaria 4 ayat yang ke-6 berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, kata Tuhan. Saudara, kita harus mengerti bahwa kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena Roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Jika suatu batu kecil terus bertahan menghadapi ombak selama puluhan tahun, sementara batu-batu besar hancur, maka kita mulai bertanya, mungkin ada tangan yang menopangnya. Begitu pula dengan bangsa Israel. Keberadaan mereka menjadi pengingat bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja dalam sejarah. Demikian juga kita sebagai orang Kristen yang minoritas. Kita percaya walaupun kecil, tapi Tuhan bisa melakukan perkara besar melalui gerejanya, walaupun minoritas. Yang setuju,
Coba ketik katakan, kecil tapi bisa berhasil bersama Tuhan. Saudara, yang kelima, alasan mengapa Israel berbeda, sehingga waktu dibenci makin diberkati. Yang kelima, jangan hanya mengagumi Israel, tapi pelajari prinsip-prinsipnya. Banyak orang kagum kepada Israel, bahkan kebablas sampai menyembah Israel. Jangan ya bro, jangan ya sis. Tetap Israel modern punya kelebihan-kelemahan. Kita tetap menghormati, menghargai, memberkati, tapi bukan menyembah Israel. Banyak orang kagum kepada Israel, tetapi Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk kagum. Namun Tuhan memanggil kita untuk belajar. Prinsipnya adalah seperti Israel, tetap percaya saat dibenci. Percaya kepada Tuhan. Tetap taat saat ditekan. Tetap berharap saat dikepung. Tetap berdiri saat diserang. Nah, pelajaran besarnya adalah masalah bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Ya, jadi kalau Anda hari ini sedang lewati banyak masalah, banyak krisis, jangan berkata bahwa Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya? Justru di tengah-tengah masalah, Tuhan hadir untuk siap menguatkan, memberi kita hikmat, serta pertolongan dan kemenangan. Ingat bahwa Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Serahkanlah segala khawatirmu. Hari ini kalau ada saudara yang sedang khawatir, serahkanlah. Kenapa Alkitab tidak berkata, lemparkanlah khawatirmu, tapi mengapa serahkanlah? Kalau saya menyerahkan handphone saya kepada saudara, berarti jarak saya dengan saudara dekat, tidak jauh. Tapi kalau saya lemparkan handphone saya, maka jarak saya dan saudara itu jauh. Jadi ketika Tuhan berkata, serahkan segala khawatirmu kepadaku, aku yang akan memelihara. Tuhan dekat denganmu bro. Tuhan dekat denganmu sis. Dia dekat. Jadi masalah yang banyak bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Kadang justru itu merupakan tanda bahwa Tuhan sedang dekat membentuk, memproses kita. Emas dimurnikan dengan api oleh sang tukang pembuat emas. Anggur menghasilkan minyak setelah dihancurkan, diproses. Berlian terbentuk di bawah tekanan, diasah, bahkan juga dipotong. Israel mengajarkan satu hal penting. Tekanan tidak selalu menghancurkan. Tekanan bisa menjadi alat pembentukan Tuhan untuk menjadikan kita makin indah pada waktunya. Yang percaya coba ketik katakan, bersama Tuhan saya jadi makin indah. Jadi jangan takut dengan proses yang menyakitkan, dibenci, dimusuhi, lewati krisis, tekanan, ketidakberdayaan, karena kita sedang dibentuk Tuhan untuk kita melihat bergantung total akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Sebagai penutup, mengapa Israel makin dibenci tapi makin diberkati? Karena ada perbedaan antara apa yang dilihat manusia dengan yang telah ditetapkan Tuhan. Dunia melihat Israel bangsa yang kecil. Tuhan melihat umat perjanjian. Israel adalah umat perjanjian. Dunia melihat ancaman, tetapi Tuhan melihat penggenapan janjinya bagi Israel. Dunia melihat kelemahan, kesalahan Israel, namun Tuhan melihat Israel sebagai alat kemuliaannya. Mazmur 121 ayat yang keempat berkata, sesungguhnya Ia Tuhan yang menjaga Israel, tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Hari ini, kalau saudara dan saya sebagai Israel rohani dalam Kristus, ayo kita juga belajar prinsip-prinsip ini. Karena ketika Tuhan memutuskan untuk memberkati, kebencian manusia tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Amin. Musuh dapat mengepung Israel, tetapi tidak dapat membatalkan janji Allah. Semakin gelap malamnya, semakin jelas terlihat
bahwa tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin, amin. Yang percaya, yang mau menjadi orang yang makin diberkati, makin berkenan, dan terus lulus dari proses pembentukan sebagai Israel rohani. Yang mau angkat tangan, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar akan kebenaran-Mu. Kami sadar bahwa ternyata kami adalah Israel rohani sejak kami percaya Yesus. Dan kalau ada di antara kami yang belum percaya Yesus, atau sudah lama mundur tinggalkan Tuhan, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sadar hari ini bahwa ketika kami makin dibenci, itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kami, tetapi justru Tuhan, kami tidak mau bergantung dari opini atau dari mayoritas, tetapi kami mau bergantung pada janji Tuhan. Dan walaupun kami kecil, tapi kami bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami, Tuhan, melakukan kehendak-Mu, itu bukan berarti bahwa semuanya akan lancar, tapi akan ada harga yang kami harus lewati. Akan ada proses, akan ada kesulitan, tantangan, tapi itu tidak boleh menghancurkan kami. Namun justru kami menjadi seperti Israel, hari ini makin ditekan, makin berkembang, makin dimusuhi, makin diberkati, makin dipojokkan, tapi makin kami berprestasi untuk kemuliaan Tuhan. Berkati untuk setiap sahabat Mesbah Mujizat. Tuhan kuatkan yang lemah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan hiburkan, dan juga Tuhan apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan yang menolong dan mengajar dan menuntun kami. Tuhan, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah hubungan, Tuhan yang menolong semuanya. Dan kami juga memberkati Israel di dalam nama Yesus. Karena kami tahu bahwa ketika kami memberkati Israel, kami juga akan diberkati. Kami juga berkati Palestina, kami berkati Iran, kami berkati Tuhan Syria, kami berkati Libanon. Dan kami berdoa biar kelompok teroris, Hezbollah maupun Hamas segera bisa diberantas, dan juga berdoa agar Iran tidak terus dipimpin oleh kelompok resim yang terus memusuhi Israel, tetapi supaya ada perdamaian. Dan kami berdoa memberkati Amerika, memberkati Indonesia, memberkati bangsa-bangsa, sebab dimanapun kami dipanggil, bukan mengutuki bangsa manapun, tapi kami dipanggil untuk memberkati. Shalom Tuhan atas Indonesia, atas Amerika, atas Israel, atas bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Coba ketik katakan, makin dibenci, makin diberkati. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Silakan follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center, dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta, dan juga hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu jam 7.30 malam juga akan ada tayangan dari YouTube channel Bethany Miracle Center, baik pujian maupun renungan firman, dan hari Minggu akan ada 2 kali ya dari ibadah onsite Bethany Miracle Center Philadelphia di Pennsylvania, Amerika. Kami akan tayangkan secara live streaming. Ikuti terus dalam program YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini, mari kita tetap menjadi Israel rohani yang tetap tangguh, kuat, menghadapi tantangan apapun juga. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan bagi setiap saudara semua. Sampai berjumpa kembali. Sarangi.